Shalom saudaraku, kembali lagi bersama dengan saya penginjil Yudionatan. Saat ini kita sedang mengikuti acara orang Kristen, sedang menjelaskan keimanannya. Saudaraku, pertanyaan kali ini yang akan kita renungkan adalah bagaimana konsep ketuhanan dalam iman Kristen? Atau apakah konsep Allah Trinitas atau Allah Tritunggal dalam iman Kristen mempunyai arti orang-orang Kristen mengimani dan menyembah tiga Allah? Nah, saudaraku, pertama yang harus kita ketahui adalah untuk memahami Allah, di sini Allah Trinitas dalam iman Kristen, maka kita perlu terlebih dahulu membawa alam pikiran kita sebagai manusia ciptaan yang terbatas ke arah metafisika, bukan matematika. Maksudnya apa, saudara? Maksud saya adalah ketika kita berbicara mengenai siapa Allah yang sesungguhnya, dalam arti yang sesungguhnya, maka kita harus menyadari bahwa kita sebagai ciptaan yang terbatas seperti sedang menjatuhkan diri ke dalam samudera yang begitu luas dan begitu dalam, dan kemudian kita sedang mencoba untuk menjelaskan bagaimana ekosistem yang ada di kehidupan samudra tersebut. Hasilnya, tentu kita tidak akan pernah sempurna untuk mengenal seluruh kehidupan yang ada di dalam samudra tersebut. Saudaraku, begitu pula halnya ketika kita membawa pikiran kita yang terbatas untuk mengenal Allah yang tidak terbatas, bahkan yang melebihi samudra ciptaannya tadi. Dan kemudian ya kita mencoba untuk mendeskripsikan siapa Allah yang sesungguhnya. Maka tentu hal ini tidak akan pernah mungkin bisa terjadi. Saudaraku, walaupun demikian dalam iman Kristen diajarkan bahwa Allah dapat dikenal sejauh Allah menyatakan siapa dirinya kepada kita. Namun tetap saja bagi manusia, kita yang terbatas, mustahil untuk memahami Allah dengan sempurna atau seluruhnya. Tidak mungkin ciptaan seperti kita dapat memahami Sang Pencipta dengan lengkap sebagaimana Sang Pencipta itu ada. Kedua, orang-orang Kristen mengenal Allah yang Trinitas melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Iman Kristen dibangun di atas dasar pewahyuan Tuhan, yaitu dari kitab suci yang tertulis dan cukup untuk menjadi rujukan masalah iman dan kehidupan orang percaya. Dengan kata lain, Allah Tritunggal itu bukan ciptaan dari manusia atau ciptaan dari orang-orang Kristen, bukan, saudaraku. Tapi pengenalan dari orang-orang percaya akan diri Allah sejauh apa yang Allah nyatakan melalui pewahyuannya yang tertulis, yaitu Alkitab. Saudaraku, mari kita melihat semuanya ini dari awal. Sejak semula, Alkitab memang sudah menyebutkan bahwa ada kejamakan tertentu dalam diri Allah. Misalnya dalam kitab yang pertama dari Alkitab, yaitu kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 dijelaskan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Kemudian dalam kitab yang sama, yaitu kitab Kejadian pasal 11 ayat yang ke-7, dikatakan, "Baiklah kita turun dan mengacau-balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Kemudian pada waktu Nabi Yesaya diutus dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat 8, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Nah, saudaraku, terjemahan yang lebih tepat di sini adalah siapakah yang mau pergi
untuk kami. Jadi saudaraku, dari beberapa catatan Alkitab dalam Perjanjian Lama, Alkitab sudah menjelaskan bahwa ada kejamakan ilahi dalam diri Allah. Kemudian hal ini semakin jelas pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia menggenapi yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Ketika Yesus datang, maka ia membuat klaim bahwa ia setara dengan Bapa. Meskipun Bapa dan Yesus adalah dua pribadi yang berbeda, namun Bapa dan Yesus adalah satu kesatuan dalam keilahian sebagai Allah yang esa. Misalnya dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 30 sampai dengan 33, kata Yesus, "Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Saudaraku, dalam bagian ini, ketika Yesus berkata, "Ia dan Bapa adalah satu," maka orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepadanya, yang jelas tidak menyukai Yesus, tahu bahwa Yesus sedang membuat klaim bahwa ia, yaitu Yesus, sedang menyatakan bahwa Yesus setara dengan Bapa dalam satu kesatuan sebagai Allah. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11, pada waktu Petrus menegur Ananias dan Safira yang telah berdusta, maka di ayat yang ketiga dikatakan, "Tetapi Petrus berkata, 'Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?' Di ayat yang ketiga ini dikatakan, perbuatan Ananias dan Safira adalah mendustai Roh Kudus. Dan di ayat selanjutnya, ayat yang keempat dikatakan, "Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Saudaraku, Alkitab juga memberi kesaksian bahwa Roh Kudus adalah Allah. Mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah sendiri. Jadi saudaraku, berdasarkan penjelasan Alkitab, Allah Bapa sebagai pribadi yang pertama, dan Yesus Kristus sebagai pribadi yang kedua, dan Roh Kudus sebagai pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, dinyatakan setara atau satu kesatuan sebagai Allah yang esa. Masing-masing pribadi dapat dibedakan dari pribadi yang lainnya, namun ketiganya setara sebagai Allah yang esa. Saudaraku, sebagai gambaran untuk kita dapat memahami bagian ini, saya akan mencoba memberikan sebuah ilustrasi. Sebuah ilustrasi diciptakan untuk mempermudah kita dalam memahami apa yang dijelaskan dalam sebuah kalimat. Namun, tidak mungkin sebuah penggambaran atau ilustrasi dapat mewakili sepenuhnya dari apa yang digambarkan. Saudaraku, Allah Trinitas itu dapat diilustrasikan sebagai berikut. Kita bisa membayangkan ada sebuah pohon yang besar, katakanlah pohon mangga, durian, atau yang lainnya, yang terdiri dari batang, daun, dan buah. Meskipun batang, daun, dan buah adalah satu kesatuan sebagai pohon, namun kita tetap bisa membedakan manakah yang disebut batang, manakah yang disebut sebagai daun, dan manakah yang disebut sebagai buahnya. Pada saat kita menyebut pohon, maka itu artinya sudah termasuk batang, daun, dan buah yang ada di pohon itu. Saudaraku,
Demikian halnya dengan Allah Tritunggal yang esa. Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang dapat dibedakan namun merupakan satu kesatuan sebagai Allah yang esa. Nah, melalui penjelasan saya ini, kita memahami bahwa Allah Trinitas bukan doktrin atau ajaran atau konsep ketuhanan yang baru dimunculkan pada abad keempat, yaitu pada Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Bukan, saudaraku. Konsep kejamakan ilahi dalam diri Allah, atau sekarang disebut sebagai Trinitas atau Tritunggal, sudah ada sejak dahulu. Namun baru diformulasikan oleh para pemimpin gereja waktu itu, ya berkenaan dengan munculnya bidat-bidat atau ajaran sesat pada waktu itu yang mencoba menggiring iman Kristen kepada kesesatan. Karena situasi yang demikian, maka para pemimpin gereja pada waktu itu merasa perlu untuk membekali jemaat dengan rumusan iman yang sifatnya formal. Sehingga jemaat pada waktu itu bisa membedakan manakah pengajaran yang benar, ya, yang sesuai dengan Alkitab, dan manakah pengajaran yang sesat, yang berlawanan dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Alkitab. Ini adalah cara yang digunakan oleh para pemimpin gereja waktu itu untuk merumuskan secara baku ajaran dari Alkitab, sehingga jemaat dapat dengan lebih mudah memahami ajaran yang benar. Bukan sedang menciptakan ajaran yang baru, yaitu konsep Trinitas dari Alkitab. Bukan, saudaraku. Konsepnya itu sudah ada dalam Alkitab. Jauh sebelum Konsili Nisea pada abad yang keempat. Konsepnya itu sudah dinyatakan oleh Alkitab. Hanya baru dirumuskan secara baku pada waktu Konsili Nisea, yaitu tahun 325 Masehi. Karena situasi waktu itu yaitu untuk melawan ajaran yang sesat mengenai Allah. Jadi saudaraku, kesimpulan akhir dari penjelasan saya adalah Allah yang disembah oleh orang-orang Kristen adalah Allah yang esa, yang menyatakan dirinya melalui 3 pribadi, yaitu Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Konsep ini disebut sebagai Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Ketiganya yang esa. Saudaraku, demikian penjelasan singkat dari saya. Apabila saudara mempunyai pertanyaan, silakan menuliskan di kolom komentar di bawah dan kita akan mendiskusikannya bersama. Saya penginjil Yudi Yonatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa